Ya, kita bertemu di channel apa? Link Smart Open Teja. Yes, ya. Kita akan membahas terlebih dahulu, mengulang dulu hukum Kirchhoff yang pertama ya, materi SMP. Sudah siap semua ya? Apa itu hukum Kirchhoff 1? Ada yang ingat hukum Kirchhoff 1 enggak? Ingatlah. Sigma I masuk ke titik percabangan sama dengan sigma I keluar dari titik percabangan. Kalau hukum Kirchhoff 2, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Ya, oke ya. Nah, ini yang hukum Kirchhoff satunya. Nanti kamu coba kerjakan. Ibu akan membuat rangkaian seperti ini. Ya, tidak banyak. Nah, lalu ini dihubungkan dengan sumber tegangan ya. Kita sebut ini adalah R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, lalu di sini adalah R11 ya. Nah, sekarang kita kasih angka nih ya. Kasih angka di sini, angkanya adalah 2 ohm, ini 4 ohm, ini 3 ohm. 2, 4, 3. 2, 4 penggantinya berapa? 6. Dengan 3 paralel berarti jadi berapa? Angka berapa? 2. Oke, pinter semuanya. Di sini Ibu kasih 5, berarti 7 ya. 7 ini 13. Berarti berapa? 20 ya. Oke, yang ini Ibu kasih 5 ohm. Kemudian ini Ibu kasih 20 ohm. 5, 20, 4. Di sini Ibu kasih 1 ohm. Berarti berapa yang di sini? 5. Ini 20. 5, 20, 4. Oke, 4. Ini Ibu kasih 6 ohm. Ini 3 ohm. Lalu ini 7 ohm. Berapa? 20. V-nya Ibu kasih 40 volt. 40 volt. Berarti I totalnya ketemu berapa? Kan 20. Voltasenya 40. Berarti I totalnya ketemu berapa? 2 ampere. Oke ya, berarti udah tahu tuh jalannya ya, 2 ampere ya. Nah, nanti kalian coba cari satu di pertanyaannya ya. Jadi untuk kalian kerjakan ini carilah apa? Energi pada masing-masing resistor. Masing-masing resistor ya. Nah, untuk mencari energi kalian gunakan aja yang pakai irit ya, lebih gampang ya. Pakai itu, jadi nanti kita sebut aja arus yang mengalir di sini itu adalah I total ya. Di sini berarti ini I total. I, maka I1, I2 dengan I11 akan sama dengan I ya. Kan masuk ke titik percabangan. Kemudian yang ke sini kita beri nama I3 ya. Ini berarti adalah I3. Nah, ini R7 ya, berarti I7 dengan I3 itu akan sama, yaitu sama dengan I3 ya. Kemudian berikutnya yang di sini kita kasih nama I8 ya, I8. I8 ya. Nah, terus untuk mencari I3 dengan I8, kalian itu harus tahu apa? Harus tahu apa? Potensial di titik ini ya. Sebutlah titik ini adalah titik A, B. Berarti untuk cari I-nya ya, untuk cari I3, kita menggunakan PAB ini dibagi dengan rangkaian pengganti ini ya. Hambatan pengganti R3, 4, 5, 6, 7 ya.
Kemudian untuk cari I8 berarti kita menggunakan VAB, kita bagi dengan apa? Hambatan pengganti dari R8, R9, dan R10. Oke? Ya. Sekarang berikutnya untuk mencari I4 dan I5 kita perlu tahu ini. Kita sebut aja di sini cabangnya adalah CD. Maka untuk cari I4, I5 kita menggunakan VCD dibagi dengan hambatan pengganti R4 dan R5. Kemudian untuk mencari I6 berarti kita menggunakan VCD dibagi dengan R6 langsung. Nah, di sini yang kita sebut aja cabangnya adalah E, F gitu ya. F di sini ya. Ini F. Berarti kita perlu cari VEF juga ya. Nah, untuk mencari I9 berarti sama dengan VEF dibagi R9. Mencari I10 berarti menggunakan VEF dibagi dengan dibagi dengan R10. Lalu pertanyaannya lagi, mencari VAB-nya itu gimana? VAB berarti kita menggunakan arus I ini dikalikan dengan hambatan pengganti pada cabang AB itu. Ya. Cari VCD berarti kita menggunakan I3 dikalikan dengan hambatan pengganti dari R3, R4, 5, dan 6. Untuk mencari VEF berarti kita menggunakan I8 dikalikan R penggantinya ini. Ya. Nah, sekarang kita kasih nama nih ya, kita kasih nama. Nah, untuk pengganti antara ini ya, R berapa ini? R2 dengan R4 dengan R ini. Ini dikasih nama R berapa? RS apa? RS 1 ya, RS1. Oh, jangan pakai warna kuning. Oke, ya. Ganti ya. Oke ya, pakai warna apa? Blue ya, oke ya. Ya, ya ini penggantinya disebut apa? RS1. Berarti RS1 sama dengan apa? R4 ditambah dengan R5 ya. Berikutnya yang bisa kita sederhanakan lagi apa? Ini ya. Ini ya, kita sederhanakan ya. Oke. Yang ini kita karena paralel yang pertama berarti kita sebut RP1. Nah, RP1 bisa cari langsung. Ya, berarti sama dengan apa? R9 dikalikan dengan R10 dibagi dengan R9 ditambah dengan R10. Nah, setelah itu kita bisa cari lagi, yaitu penggantinya ini langsung ini, bisa ya. Ya. Ini pengganti keseluruhan ya. Jadi apa ini? RS2. Ini kan udah RS1 kan? Maka RS2 akan sama dengan apa? R3 tambah bukan R. Oh, sorry, belum bisa yang ini. Yo, kenapa nggak ada yang komplain? Harus apa dulu? Paralel dulu ya. Yo. Ya, ini dulu ya. Ini jadi apa? Oke, ya. Ini jadi RP2. RP2. Berarti RP2 sama dengan apa? RP2 paralel loh ya. RS1 kali R6 bagi RS1 tambah R6 ya. Oke. Nah, di situ masih ada lagi nih yang bisa ya step berikutnya. Yang ini ya. Ini bisa ya udah ya. Udah bisa kan? Jadi apa? RS2. Oke, berarti RS2 sama dengan ya R8 ditambah RP1. Nah, setelah itu barulah kita bisa cari ini. Bentar.
Ya, ini apa? RS lagi ya? RS berapa? 3. Oke. RS3. RS3 sama dengan R3 ditambah RP2. Nah, habis itu berarti bisa ini ya. Bentar. Iya. Sampai di sini. Kenapa R7-nya? Oh, di sini ya, di RS3 tambahin ya. Ya, oke. Nah, ini ya. Tambah R7 ya, lupa ya. Oke, thank you. Berikutnya, Bu. Hah? Di sini Ibu tidak unmute, Bu. Di sini suaranya enggak terekam. Masa? Iya, coba Ibu lihat. Masuk, Ji. Ini jadi apa ini? RP apa? RP-nya 3 ya sekarang ya berarti ya? RP3 ya? Oke, berarti RP3 sama dengan apa? RS ini kan RS, ini RS. Yang ada R8 tadi mana? Ini ya. Berarti ini adalah RS 2 kali RS 3 dibagi dengan RS 2 ditambah dengan RS 3. Nah, setelah itu berarti langsung bisa cari apa? R total ya. Mana ini? Cari R total. R totalnya sama dengan apa? R total berarti sama dengan R1 tambah R2 tambah RP3 tambah R11 ya, tambah R11. Oke, bisa ya? Nah, dari sini kamu cari apa? I total. I totalnya berarti sama dengan apa? V dibagi dengan R total ya. Nah, perlu kamu ingat bahwa I1, I2 dan I11. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I11 sama dengan apa? I total ya, sama dengan I total atau sama dengan I. Nah, nanti cari VAB-nya. Nah, RAB itu kan sama dengan RP3. Berarti VAB itu akan sama dengan apa? I total kita kalikan dengan RP3 ya. Nah, untuk cari VCD berarti kita sama dengan I3 ya, I3. Ini tadi RP berapa nih? RP2 ya. Dikalikan dengan RP2 ya. Lalu untuk cari VEF, berarti kita menggunakan I8 nih ya. I8 dikalikan yang ini tadi RP1 ya. Kali RP1. Nah, yang lainnya sama. Jadi untuk cari I3 sama I7 itu sama dengan VAB dibagi dengan RS3 ya. Kemudian I4, I5 itu berarti VCD dibagi dengan RS1. I6 berarti VCD dibagi dengan R6. Lalu I9 berarti VEF dibagi dengan R9. I10 berarti VEF dibagi dengan R10. Ya, I8-nya berarti VAB dibagi dengan RS2. Bisa ya? Bisa melanjutkan sendiri ya? Nggak usah ditulisin semuanya. Ya, oke. Jadi nanti kalian tuh bikin tabel ya, bikin tabel. Setelah jalan ceritanya itu kamu cari semua, bikin tabel ya, bikin tabel.
nomor, hambatan, arus, waktu, kemudian energi ya. Jadi T-nya arusnya mengalir selama mau berapa skon? Pilih 10 skon, 4 skon, 2 skon, 10. Supaya gampang hitung ya. Oke ya. Jadi ini nomor ya. Nomor berarti ada 11 ya. Maka 1, 2, bla 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 sampai di 11 ya. Kemudian di sini adalah hambatan R-nya. Langsung aja kamu tulis satuannya di sini. Berarti ini hanya tulis angka aja. Artinya ngikut semua satuannya adalah ohm ya. Lalu arusnya, I-nya. Langsung kamu pakai satuan di sini adalah ampere. Maka semuanya di sini hanya dalam bentuk angka. Time ya. Time itu dalam apa? Skon ya, dalam skon. Nah, ikut semua angkanya berapa? 10 semua berarti. Lalu berikutnya di sini adalah W-nya. W-nya itu berarti satuannya dalam apa? Dalam joule ya. Dalam joule. Berarti kamu menggunakan apa? W sama dengan apa? I-R-I-T atau I kuadrat R-T. Nah, ini kamu mau ngitung manual boleh. Tapi kalau kamu misalnya mau masukkan datanya di Excel juga boleh ya. Nanti kamu tinggal nyalin angkanya aja. Jadi membiarkan Excel yang hitung gitu ya. Ada yang nggak tahu caranya membuat di Excel? Ada, oke ya. Nah, di sini B itu kan sama dengan apa tadi? I kuadrat R-T kan? Maka di kolom ini ya, di kolom ini kamu klik apa? Sama dengan, kemudian tekan I, berarti kamu kursormu geser di I, ya, klik. Lalu habis itu pakai tanda ini, lalu angka 2. Berikutnya kamu klik bintang, lalu pencet di bagian R, ya, sesuai dengan rumusnya ini, lalu bintang lagi, diklik lagi bagian time, berarti kolom yang di sini, ya. Lalu berikutnya tekan enter. Maka jadilah ngitung sendiri langsung ketemu hasilnya di sini berapa. Kemudian nanti kamu klik di sini, tarik turun ke bawah maka terhitung semua. Bisa ya? Oke, ya. Sekarang ada yang mau dibahas? PR hukum Kirchhoff 1 tadi. Hukum Kirchhoff 2 yang satu loh. Itu apa? Hukum Kirchhoff 2 atau yang di YouTube terpotong pas dijelaskan yang apa? Oh gitu, oke. Ya kita ulang lagi, nggak apa-apa ya. Ulangnya kita mau pakai yang lain aja ya, rangkaiannya ya. Nggak usah sama, nggak apa-apa ya. Iya, terpotong kelihatannya. Itu tadi kamu itu apa? Ah, hitung energi. Ya. Ah? Bagaimana kerjanya? Ya dikerjain, dihitung. Ya, ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5 ya. Kita sebut di sini adalah E1, ini adalah E berapa? 2, ini E3, lalu ini E4 ya. Ibu bikin sama aja ya angkanya ya untuk hambatannya ya. 2, 2, 2, 2, 2 ya. Lalu ini misalnya 10 volt, ini 20 volt, 30 volt, ini 20 volt gitu ya. Oke, sekarang untuk cari I-nya dulu nih ya. Sigma E ditambah apa? Sigma IR. Siapa punya suara itu? Dari tadi bisa gantiin Ibu di sini. Ya, oke ya. Sekarang arah loopnya kemana? Kalian mau bikin yang mana? Searah jarum jam. Ini suka ngilang-ngilang. Oke, searah jarum jam ya. Buka pakai warna blue. Ini I-nya. Berarti ketemu? Negatif. Terus? Positif.
positif, minus. negatif. Oke ya. Jadi di sini min E1 tambah E2 tambah E3 terus kurang E4 tambah I kali R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 sama dengan 0 ya. Berarti I sama dengan E1 tambah E4 kurang E2 kurang E3 lalu dibagi dengan apa? R1 tambah R2 tambah R3 tambah ya nah R4 tambah R5 ya. Enggak sih, cuman untuk mempermudahkan ya. Enggak harus ya, itu hanya untuk mempermudahkan aja ya. Oke. E1 berapa? 10 volt ya. Tambah 20 volt. E4 20 ya. 20 kurang E2 20 volt lagi. 20 volt lagi kurang E3 30 volt ya. Oke, R-nya tadi semuanya sama ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 omega. Oke. Berarti berapa? Ini habis 20 per 10 ya. 20 per 10 ya. Ampere ya. Ini minus ya. Berarti sama dengan minus 2 ampere ya. Berarti sesungguhnya arus mengalir berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi nggak apa-apa. Biarin aja I-nya minus nggak apa-apa ya. Titik A, titik B ya. Nah, sekarang kita akan menghitung VAB dengan jalur apa? Jalur panjang ya. Jalur pendek kan udah bisa ya. Jadi ini bagus. Iya. Gak ada R-nya tadi kan ya. Ya, kita pakai jalur panjang nih. B-nya ada di sini. Nah, ini adalah arus I. V-nya kan ini. Berlawanan arah ya. Oke. Maka di sini VAB yang jalur panjang ya. Kita lihat nih. Negatif positifnya bukan yang biru lagi. Tapi kita harus bikin yang V punya. Ini kan yang V-nya. V ya. VAB gitu ya. AB. Nah, ini kan ketemu apa? Positif, positif, negatif ya. Berarti VAB itu akan sama dengan sigma E ditambah dengan sigma IR. Oke. E-nya berarti ketemu E1 tambah E4 kurang E3. Nah, I-nya di sini berlawanan arah, berarti minus ya. Berarti ini ditambah dengan minus I. Dikalikan R1, 5, dan 4 ya. Berarti kali R1 ditambah R5 ditambah R4. Ya. Maka akan sama dengan E1-nya berapa?
10 volt tambah E4 20 volt dikurang 30 volt. 30 volt sama dengan minus I. Ini I-nya 2 ampere. Ditambah ya kok sama dengan. Ya. Ini volt. Berarti ini ditambah min I berarti 2 ya. 2 ampere kali 2 tambah 2 tambah 2 ya. Ini ohm. Ini 0 ya. Betul ya. Berarti ketemu 0 ditambah 12 atau 2 ampere kali 6 ohm berarti sama dengan 12 volt. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ya, saya nggak ada pertanyaan lagi. Intinya itu sih. Ya, kalau udah, berarti sekarang kita melangkah ke yang 2 loop. Ya, bukan minggu depan. Kita ketemu lagi hari apa? Jumat. Ya, hari Jumat kamu ulangan yang PR pertama. Ya, PR1 menghitung. Iya, PR1. Nanti Jumat depannya lagi kita ulangan yang PR1 loop. Ya, yang 1 loop ya. Kemudian Jumatnya lagi kita ulangan yang hari ini nih 2 loop, ya. Ya. Apa? Ini yang tadi kan bilang bikin kabel, Iya, ada tabelnya kan. Nanti untuk mencari itu PR-nya ya. Semuanya di kertas folio dikerjakan ya. Ibu, Oke. soalnya mirip, soalnya sama yang kayak PR maksudnya Bu. Begitu modelnya, cuma mungkin rangkaiannya dirubah sedikit, angkanya pasti berbeda. Tapi Tadi ibu bilang cuma ini tugas 1, kita mulai tugas 2. Tugas 1 hukum Kirchhoff 2. Jumat ini ya nggak ada masalah. Ya kan dikumpul itu terus langsung ulangan juga ya, nggak ada masalah. Supaya masih fresh juga. Ya. Kalau mau sekarang ulangan yang tugas 2 juga. Ya, ada. Ya. Ya dinilai ulang formatif ya, semuanya masuk. Nilai tugas, nilai ulangan, oh ya udah. Ibu kasih tahu dulu aja ya. Jadi nanti kita punya nilai itu per KD ya, per KD. Jadi nanti di KD 3.1, yang ini kan KD 3.1 ya. Itu nanti ada nilai tugas, ada rata-rata tugas, kemudian ada rata-rata ulangan. Nah, kemudian nanti langsung ke nilai NH ya, ada nilai NH. Ada nilai NH. Nilai NH itu adalah 2 kali RU, 2 RU ditambah dengan tugas. Ini kita bagi dengan 3. Ini dapat dari nilai NH. Berarti nanti NH-nya ini adalah NH 3.1. Nah, tergantung nanti kita berapa bab ya. Berapa bab itu nanti akan ada perhitungannya dengan mid dan semester ya. Ada mid dan semester. Jadi nanti ada perhitungannya lagi itu untuk menghasilkan nilai rapor ya. Tetapi kalau misalnya NH-mu itu di rata-rata udah lewat dari KKM, pasti nilaimu akan aman. Ya, nanti Ibu akan kasih tahu kok ya. Tenang. Ibu punya nilai itu transparan ya, jadi bisa kamu lihat, nanti kamu bisa koreksi kalau ada kesalahan di mana ya. Nah, setiap kali selesai ulangan, selesai tugas, 1 KD itu nanti Ibu akan langsung input, hitungkan nilai KD-nya. Kalau misalnya KD-nya nanti ada yang di bawah KKM, pasti Ibu akan kasih tahu, kamu harus remedial di sini. Gitu. Makanya usahakan nilai-nilaimu itu di atas KKM ulangannya ya. Kemudian tugas-tugas usahakan jangan terlambat. Karena kalau terlambat hari ngumpulnya pasti Ibu kasih nilai hanya 77. Ya. langsung KKM. Iya, terlambat boleh ngumpul terlambat nggak apa-apa, tapi nilaimu cuma 77. Tetapi kalau kamu ngumpulin tepat waktu bisa dapat nilai 100 atau 90 gitu ya. Ya, sekarang pilihan kan ada di tanganmu. Ibu hanya mencoba menghitungkan, membantu kalian menghitungkan nilai-nilaimu yang kamu peroleh itu. Oke? Udah ya. Kita masuk di Kirchhoff 2 yang 2 loop ya. Karena Ibu akan bikin rangkaiannya nih ya. Oke. Ya. Hah? Yang mana? Sebentar. Lagi ya. Ya, ini ya.
Ya, ini masih yang simpel ya. Ini masih yang simpel ya. Masih simpel sekali. Ini kita sebut R1, R2, R3, R4, R5, R6 ya. E1, E2, E3. Masih ada waktu kan? Ya, oke. Nah, sekarang untuk yang ini ya, untuk ini kita itu untuk menentukan arah loop pada masing-masing arah I-nya pada masing-masing loop itu terserah kita juga ya. Jadi ini kita kasih dulu cabangnya, cabang A, cabang B, ya. Ini adalah C, kemudian ini D, lalu di sini adalah E, yang di sini adalah F. Mau ini searah, ini berlawanan, ini searah, atau ini berlawanan, atau ini searah, ini berlawanan, ini searah. Up to you, up to me. Cuma kalau mau disarankan ya, itu ibu lebih senang untuk apa? Yang searah ya, kuncinya di tengah ini. Ya, kuncinya di tengah. Kalau yang di tengah mau turun, turun semua. Kalau di tengah mau naik, naik semua. Itu mempermudah perhitungan. Nah, ibu tidak menggunakan I1, I2, I3. I3-nya nggak ada. Kenapa? Kalau kita dapat I3, Kirchhoff 1 berlaku di situ, nanti I3 juga harus dirubah ke dalam I1 dan I2. Atau I1-nya yang dirubah ke I2 dan I3, atau I2-nya dirubah ke I2 dan I3, I1 dan I3. Jadi ibu memilih langsung ada I1, langsung ada I2. Ya, itu akan mempermudah, menurut ibu itu paling mudah gitu ya. Jadi jangan mempersulit diri ya. Oke, nah kenapa harus dibuat searah semua? Itu supaya kita tidak pusing dengan tanda min plus ya. Jadi semuanya plus gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalian mau dibuat turun di cabang BE atau mau dibuat naik? Turun, oke. Turun berarti ini harus seperti ini. Ya, supaya di BE turun. Maka ini kita sebut dengan I1. Ini, berarti harus begini. Ini adalah I2. Jadi kuncinya di tengah. Kalau mau turun, turun semua. Kalau mau naik, naik semua. Bisa konsentrasi, tidak menulis. Kamu sedang menulis tugas apa? Iya, jangan nulis dulu karena nanti kamu akan tidak bisa meresapi dengan baik dan tidak bisa mengerti dengan baik ya. Minta tolong perhatikan semua ke sini, jangan matanya sayu-sayu dinina boboin sama hukum Kirchhoff 2 ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat untuk loop 1 dulu ya. Untuk loop satunya ya, di loop 1 itu kita harus gambar ulang lagi dulu. Ya, kita gambar ulang lagi nih di loop 1 ini. Jadi ingat di cabang BE ini mengalir dua buah arus, yaitu arus I1 dan arus I2. Kita pindahkan ini ya. Kita pindahkan untuk yang loop 1. Digambar ulang, jangan tidak digambar ulang ya. Supaya kamu tidak bingung. Ya, ini loop 1. Ini R berapa? R1 ini? R2 ini? Oh, ini belum dikasih nama ya, R7 ya. R7 berarti. Ini adalah R7. Lalu ini? R6. Ini? E1. Yang ini? E2. Oke ya. Kita gambarkan loop-nya ini ya, I1-nya. Ini I1. Ingat, di tengah ini ada arus lagi, yaitu arus I2. Ya, jangan lupa, ini adalah I2. Kalau begitu, I2 ini untuk di loop 1 itu hanya mengalir di R7 dan E2. Tetapi I1 itu mengalir di semuanya, yaitu mengalir di R1, R2, R7, R6, E2, dan E1. Tetap kita menggunakan apa? Sigma E ditambah dengan sigma
IR ya, IR ya, RI nggak apa-apa ya. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi ini E-nya, ini kan ketemu negatif dulu di E1 kan. Kemudian ke E2 ketemu apa? Positif ya. Maka di sini adalah minus E1 ditambah E2. Ini ditambah I1 duluan. I1 mengalir di semua rangkaian. Berarti ini melalui R1 tambah R2 tambah R7 tambah R6 ya. Tambah R6 ini dikalikan dengan I2 I1 sudah ya. Oke. Berarti ini masih lagi ingat ya. Ini di R7 itu mengalir I2, maka ini kita tambahkan lagi dengan I2 dikalikan dengan R7 sama dengan 0. Nanti E-nya pindahin tuh ya, dipindahin. Ini Bu balik, di sini adalah R1 tambah R2 tambah R7 tambah R6 I1 ditambah R7 I2 ini sama dengan E1 dikurang E2. Nah, kalau ini nanti sudah dimasukkan angkanya, maka ini akan kita namakan sebagai persamaan yang pertama. Nah, berikutnya kita gambar lagi untuk yang loop 2. Di loop 2 ini ada R3, ada R4, ada E berapa nih? Lalu ini juga masih ada R7, ada ini lagi, ada ini lagi. Ini R berapa? 7 ya. Yang ini R3, ini R4, ini R5, lalu ini adalah E2, ini adalah E3 ya. Nah, sekarang I-nya nih. I-nya di sini adalah I2 ya, I2 kan? I2. Kemudian ingat di cabang ini ada apa? Ada I1. Ada I1 ya. Oke, jadi I2 itu mengalir di R2, R4, R5 dan R7 ya. Siapa itu? Ujung sana itu dengan depannya diagonalnya Ibu sudah Sleeping Beauty, namanya siapa? Hah? Siapa itu paling belakang? Iya, terus seberangnya diagonalnya. Kamu? Iya, siapa namanya? Tidur jam berapa? Jadi Nina Bobo ya? Ya di Nina Boboin ya sama Bu Ros ya? Pakai hukum Kirchhoff 2 ya? Cuci muka dulu kalau mengantuk ya. Orang yang memperhatikan dengan penuh, dengan konsentrasi penuh, indranya semua bekerja, itu belum tentu bisa terekam semuanya. Ya, apalagi kalau tidak memperhatikan. Ya, itu ya. Perhatikan baik-baik. Kecuali kalau kamu udah tahu, gantiin Ibu dong supaya Ibu yang bisa Sleeping Beauty di sana gitu. Ya. Ya, oke ya. Perhatikan ke sini ya. Siapa lagi itu di depan sini ya? Kamu lihat apa ke bawah terus matamu? Ya, perhatikan ke papan ya. Oke. Sekarang kita ke loop 2 ya. Ke loop 2 kita tetap menggunakan apa? Sigma E ditambah ini kok pakai sama dengan ya. Ditambah dengan ini sudah stres dengan ini loh. Karena ini baru ngadatnya ya baru ini kali, lama sekali nggak dipakai masalahnya. Ditambah dengan sigma apa? IR ya. Ini sama dengan 0 ya. Oke, kita ke log 2 ya. Log 2 ini ketemu apa duluan ini? Negatif. Ini positif. Berarti minus E3 ditambah E2.
Ya. Lalu ini plus I1. I1 duluan ya. I1 dikalikan dengan R7 aja. Berarti ini kali dengan R7 ya. Ini ditambah lagi dengan I2. I2 mengalir di mana? Semuanya dari R3. Perhatikan ke depan. Ya, jangan lihat ke bawah terus, enggak ada di situ yang dijelaskan, ya. Iya. Jangan mengganggu ibu punya waktu dan konsentrasinya ibu. Kalau kamu mau mengganggu ibu punya konsentrasi waktunya ibu, silahkan kamu keluar supaya ibu tidak memperhatikan kamu gitu loh. Ya. Karena ibu tidak suka ada yang tidak memperhatikan. Ya. Oke, nah I2 ini mengalir di semua hambatan ya. Di semua hambatan ini ada R berapa? 3. Ini. Oke, kalau ada hambatan dalam di E2 dan E3 tetap dimasukkan ya. Berarti ini dikalikan dengan apa? R3 tambah R4 tambah R5 tambah R7. Sama dengan 0 ya. Sengaja supaya ini ditambah jadi turun semua gitu ya. Nah, sekarang ini R7-nya taruh di depan nih. R7 I1 ditambah dengan apa? R3 tambah R4 tambah R5 tambah R7 kali I2 ya. Sama dengan E3 dikurang E2. Maka ini nanti kalau sudah masuk angka, kita jadikan persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 itu nanti dieliminasi untuk cari I1 dan I2. Oke? Jelas ya? Nah, yang akan kita cari misalnya nanti adalah VBE. Lalu gimana untuk mencari VBE-nya ya? Untuk cari VBE kita ke sini dulu ya, kita gambarkan nih. Ibu pakai jalur yang paling cepat, yaitu jalur tengah. Ini titik B, ini adalah titik E. Ini ada R berapa di sini? R7 ya. Lalu ini ada E2 ya. Ingat, di sini mengalir berapa arus? I1 dan I2. Mengalir 2 arus. I1 dan I2. Maka VBE itu akan sama dengan apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR. E-nya hanya ada E2. Ketemu positif. Kenapa? Dari B menuju ke apa? Ke E kan? Ini voltage-nya ya. Ya, ini searah dengan I-nya berarti nanti dijumlah ya. Maka ini adalah plus E2 ditambah I-nya dijumlah nih. I1 ditambah dengan I2 dikalikan dengan R7. Dimasukkan angkanya akan ketemu. Nah, bisa juga kamu pakai jalur kiri tuh. Dari titik B ke titik E. Ini kalau kamu pakai jalur kiri. Ada R-nya lagi enggak ya? Oh, ada. Ya, ini ada R-nya lagi nih. Nah, di sini adalah titik B. B, ini titik E. Tadi loopnya gimana ya? Oh, seperti itu. Ya, berarti arusnya kan loopnya ini. Seperti ini toh? Ya, ini adalah I1. Maka yang mengalir di sini itu hanya I1 aja. Ya, jadi I1 aja. Terus untuk berikutnya VBE-nya berarti dari sini ke sini. Ya, ini V-nya ya. VBE. VBE
E. Nah, maka untuk cari VBE di sini, berarti ini kan S1 tadi nih. S1 kan? Ini R1, R2, R6 ya sini ya. Berarti untuk di sini, maka nanti sama dengan apa? VBE sama dengan sigma E ditambah sigma IR, yaitu E1 ditambah I1 kali R1 ditambah R2 ditambah R6. Begitu. Itu pakai jalur kiri. Kalau misalnya kamu mau pakai jalur kanan, boleh. Kayaknya ada lagi sini ya. Oh, cocok ya. 3, 4, 5 ya. Ini R3, R4, R5, di sini adalah E3. Nah, ingat loopnya. Loopnya kan gini. Ya. Oh, ini berlawanan ya, berarti minus ya I-nya ya. Ini I2. Lalu untuk potensialnya ini kan dari B di sini. E ada di sini. Berlawanan enggak? Berlawanan, berarti minus nanti I-nya ya. Sama yang ini juga berlawanan, berarti I-nya min E1 ya. Dan untuk yang di sini VBE-nya berarti ini positif. Maka sama dengan E3 dikurangi I2 kali R3 ditambah R4 tambah R6. Untuk yang di sini E1 dikurangi I1 kali R2 tambah R1 tambah R6. Ini R5 ya. R5 ya. Jadi untuk yang ini jalur kanan berarti E3 dikurang I2 kali R3 tambah R4 tambah R5. Nah, ini jalur tengah. Ada 3 jalur ya. Hasilnya sama enggak? Hasilnya pasti akan sama. Oke, ya? Jelas ya? Sekarang coba kamu kerjakan. Ibu akan kasih angka nih ya. Kasih angka. Hah? Mau dicatat? Boleh. Tunggu, Ibu gambarkan dulu. Ya. Ya. Ibu gambarkan dulu ya. Oke, ini adalah E1. Ya, ini E2. Ini E3. Di sini R1, R2, R3, R4, R5, R6, ini R7 ya. Aku kasih angka 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Berapa ini? 11. Ini 4 lagi. Terus ini berarti 3 ohm, 7, 3 ohm, 10, 5 ohm. Voltasenya 10 volt, 20 volt, ini 30 volt. Ya. Jadi nanti kolom 1 ke mana ya? Kolom 1. Kolom 2 ini. Kolom 3 ini. Kolom 1 ini loh. Kolom 1 arah loopnya ya. Naik, turun. Kolom 2 naik semua. Kolom 3 terbalik lagi. Turun, naik. Ya. Turun, naik. Atau mau turun-turun? Ya, turun naik ya. Nah, kemudian untuk yang di sini ini pakai jalur kiri. Betul. Jangan jalur kiri, jalur tengah. Mau di jalur tengah ya, jalur tengah ya, tengah. Kemudian yang ini jalur kiri. Yang ini jalur kanan. Ya, yang dicari adalah VBE.
E ya. Jadi di sini titiknya adalah A, B, C, D, E, F ya. Ini minggu depan dikumpul PR-nya ya. Minggu depan dikumpul. Hah? Kenapa? Minggu depan. One week ya. Minggu depan. Di poli ya. Apa? Jalur kiri. Ini. Jalur kanan. Ini. Jalur tengah ini. Untuk cari PBE-nya. Tapi untuk menemukan I1, I2-nya kamu menggunakan arah loop-nya ini. Ya. Oke. Ya, yang ini ya. Tadi mana? Ini ya. Nah. Oke, yang ini ya. Misalnya nih ya. Ini misalnya. Misalnya sekarang Ibu mau kasih angka nih. Kita kasih angka. Sambil kalian mencatat gak apa-apa. Sekarang ini angkanya misalnya 1 ohm. Ini 2 ohm. Lalu ini 4 ohm. Ini 3 ohm. Kemudian di sini 2. Ini 1. Ini 3. Gitu ya. Nah, sekarang E-nya misalnya di sini adalah 10 volt. Ya, oke. Di sini 15. Silakan. 15 volt, lalu di sini lagi misalnya 5 volt gitu ya. Omega. Oke, maka di sini nih. R1 tambah R2 tambah R7 tambah R6. Berarti berapa? Hah? R1 1 tambah berapa? 2 tambah 4 tambah 3. Udah ya? I1 ya? Ini ohm ya. Ditambah R7 4 omega I2 E1 berapa? 10 volt dikurangi 15 volt. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 3 berapa? 10 I1 ditambah 4 I2 sama dengan minus 5 volt dibagi ohm jadi ampere. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Ya. Kemudian di persamaan yang kedua ini ya, Ibu akan kasih masuk angkanya. R7 berapa? 4 ya? 4 ohm I1 ditambah R3 berapa? 2 tambah 4 1 ya. R5 3 R7 4 ohm I2 sama dengan berapa? E3-nya 15 volt dikurang berapa? 5. Salah, 5 dikurang. Oh iya, terbalik. 5 volt dikurang berapa? 15 volt. Berarti jadi 4 I1 tambah 10 I2 sama dengan minus 10 ampere. Ini adalah persamaan 2. Nah, setelah dapat ini, maka kamu eliminasi dan substitusi. Ingat ya, persamaan 1 hafalin. 10, 4, min 5. 4, 10, min 10 ya. Kita akan pindah. Tadi berapa? Berapa? Berapa tadi?
10 I1 tambah 4 I2 sama dengan minus 5 ampere. 4 I1 tambah 10 I2 sama dengan minus ya. 10 ampere ya. Cocok ya? Oke. Nah, di sini kita akan mengeliminasi. Ya. Eliminasi. Mau eliminasi yang mana dulu? Up to you, up to me gitu ya. Kita eliminasi I2 dulu deh. 4 dengan 10. Berarti kita kali berapa di atas? Kali 5, bawah kali 2. Maka ini jadi 50 I1 tambah 20 I2 sama dengan minus 25 ampere. Yang di bawahnya 8 I1 tambah 20 I2 sama dengan minus 20 ampere ya. Lalu diapain nih? Dikurang. Oke, dikurang apa yang hilang? I2 hilang. 50 dikurangi 8 42 I1. Min jadi plus, berarti ini minus 5 ampere. Maka I1 sama dengan berapa? Min 5/42 ampere ya. Begitu ya? Bisa ya? Nah, sekarang Ibu nanti kamu tulis lagi sendiri ini ya. Ibu mau langsung kali aja dulu. Supaya Ibu langsung tulis lagi di bawahnya ya. Nah, kita mau menghilangkan ini juga. Yang ini ya. I2-nya sudah hilang. Sekarang hilangkan I1 supaya kita dapat I2. Maka di atas dikali dengan 2, di bawah kita kali dengan 5 ya. Oke, sekarang kita kalikan. Atas kali 2. 20 I1 tambah 8 I2 sama dengan min 10 ampere. Terus 5 kali 4, 20 ya. 20 I1 ditambah 50 I2 sama dengan minus 50 ampere ya. Itu toh temanmu toh seperti bertahun-tahun nggak ketemu ya. Kayak suami istri aja yang tidak bertemu bertahun-tahun, ceritanya nggak habis-habis gitu. Yang cerita terus. Ya, ini 20 dengan 20 habis ya. Oke, jadi ini minus 42 I2 ya. Min plus, berarti ini jadi 40 ampere. Maka I2 sama dengan minus 40 dibagi dengan 42 ampere ya. Jadi kalau kita masukkan ke VBE tadi yang jalur tengah, di sini kan ada R7 ya. Lalu di sini ada E berapa tadi? E2 ya. E2 berapa tadi? Ada yang apa? 15 ya. R7-nya 4 ya. Oke, ini 4 ohm. Ini 15 volt. Titik B. Titik E ya. Oke. Maka VBE sama dengan E2 ditambah tadi apa? I1 tambah I2 kali R7. E2-nya berapa? 15 volt ya. Oke. Plus I2-nya adalah I1 min 5/42
42 minus 40 per 42 kali 4 ya. Di sini volt lagi ya. Oke. 15 volt dikurangi minus 40. Ya, 45. 42 dibagi 4 berapa? 13 ya? Tidak deh. Cocok ya? 13 ya? Oh, enggak bisa ya? Berarti di sini harus kita kalikan dengan 2, ini kali 21 ya. Oke, volt. Berarti sama dengan minus 15, minus 15 ya. 15 volt dikurangi 90 per 21 volt. Sama dengan 15 volt dikurangi 484 ya. Berarti masih sisa 6 per 21. 21 volt 15 berarti 10 ya. 10 15 per 21 volt ya. Seperti itu ya. Apa? Ya, masih bisa diperkecil lagi jadi 5 per 7 ya. 10. Nah itu SDU-nya jalan tuh. Ya, bentar. Lah 15 diambil 4 kan 11. 11 satunya kan dipinjam lagi untuk diambil 6 per 21. Ya, dari situ. Ya. Ya. Nih. Berapa itu 15 dikurangi 4, 6 per 21 ya. 15 dikurangi 4, 6 per 21. Ini diambil ini kan 11, tapi kan masih ada kurangnya ini. Berarti ini diambil lagi 1 dibuat 21 per 21 kan. Dikurangi 6 per 21. Ibu langsung hitung di udara gitu loh. Jadi sama dengan 10, 15 per 21. Ini disederhanakan lagi ya. Berarti jadi apa? 10, 5 per 7 ampere. Ya. Gitu anakku, sayangku, cintaku. Ya. Oke? Mengerti nih? Ya. Kalau dia punya diaplikasikan di bagian mana? Apa? Dia punya Kenapa? Arahnya ini kamu di sini, gini ceritanya ini ya. Yang PR ya, yang bagian pertama. Oke? Halo. Berarti yang bagian pertama kolom sana. Arusnya nanti gini. Ini I1. Kemudian ini I2. Berarti nanti di BE untuk loop 1 dikurangi I2 R6. Untuk loop 2 dikurangi I1 R6. Ya, oke? Nah, sekarang untuk yang di bagian tengah kan nggak ada masalah. Di bagian tengah ini kan naik ya ini ya. Berarti ini muternya ini yang ini. Ini yang di bagian tengah nih. Nah, ini ke sana naik semua. Ini 2, berarti plus, nggak ada masalah. Ya. Oke, yang ketiga, yang dirubah itu yang ini. Yang dirubah yang ini. Nah, ini I1. Jadi untuk loop 1 nanti berikutnya berarti ada minus I2 kali R6. Kalau loop 2 berarti minus I1 kali R6. Di samping sigma E dengan I-nya ya. Oke? Begitu ya maksudnya. Jalur kiri, nanti yang jalur kiri ya. Jalur kiri berarti kamu pakai yang ini. P-nya, voltage-nya. Jalur kanan berarti kamu pakai yang ini, voltage-nya. Jalur tengah berarti nanti kamu pakai yang ini, jalur tengah. Ya, jelas ya? Ya, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Silahkan mulai dikerjakan ini. Jadi kalau ada salah persamaannya bisa di ya. Boleh dikerja di kertas PR yang kemarin. Enggak, jangan.
Pisahkan kertas baru ya. Ini kalau Ibu N langsung hilang itu. Ya. KBS foto dulu tuh. Nih, foto baru nanti kirim. Atau ada yang gambar dulu di situ pakai spidol supaya enggak hilang. Masih ada jam atau habis? Habis sih, Bu. Oh, belum habis. Habis 10 Oh, wah 10 menit sangat cepat. Gambar lagi tuh, cepat-cepat sebelum di end. Bentar. Cepetan. Bu, kasih sini spidol di saya bikin.